You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears have gone. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari saya ajak kita semua bersama-sama membaca ayat ini mulai dari ayat yang ke-4. Ya, sama-sama 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat yang kita baca ini barusan, kita bisa melihat secara garis besar ini gambaran tentang kematian atau penderitaan Kristus. Ya, jadi ayat 4, ayat 5 dan ayat yang ke-6 kalau kita baca dengan teliti itu memberikan sebuah gambaran bahwa kematian Tuhan Yesus atau penderitaan yang dialami oleh Kristus itu bersifat menggantikan. Ya, ayat yang tadi kita baca. Tetapi sesungguhnya penyakit siapa yang ditanggung? Penyakit kita yang ditanggung. Lalu kesengsaraan kita yang dipikul. Padahal kita yang memberontak, tapi dia yang tertikam. Ayat yang ke-5 tadi bilang, kita yang jahat, tapi dia yang diremukan. Ya, jadi kita yang sakit, tapi oleh bilur-bilurnya dia kita disembuhkan. Nah, jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kematian Kristus atau penderitaannya dia di atas kayu salib itu bersifat menggantikan. Ya, jadi harusnya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia berdosa yang harusnya mengalami penderitaan, yang harusnya mengalami hukuman, harusnya mengalami maut, tetapi Kristus yang menggantikan kita untuk menerima hukuman yang harusnya diterima oleh orang berdosa. Ya, jadi dalam Alkitab kita banyak sekali menunjukkan fakta-fakta, bahkan sejarah banyak menunjukkan bahwa penyaliban yang diterima oleh Tuhan Yesus, penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus lewat penyaliban, itu memang benar-benar sepenuhnya untuk menggantikan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, beberapa fakta itu misalnya yang pertama, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang dia tidak pernah berdosa. Kita tahu dalam setiap sejarah mencatat, Alkitab mencatat bahwa perjalanan kehidupan Tuhan Yesus menunjukkan tindakan-tindakannya dia adalah orang yang tidak pernah berdosa. Maka dari situ kita tahu orang yang tidak berdosa tapi kok harus dihukum menerima penderitaan bahkan sampai mati di atas kayu salib, itu menunjukkan bahwa dia menggantikan. Jadi penderitaannya itu menggantikan, wong dia bukan orang berdosa kok, tapi kok harus dihukum dengan cara menderita. Berarti kan sebetulnya dia tidak harusnya menerima penderitaan itu. Ya, dari pribadi Tuhan Yesus yang kita tahu dia tidak pernah berdosa saja, sebetulnya sudah cukup jelas bahwa hukuman yang diterimanya adalah bersifat mengganti. Lalu yang kedua misalnya, yang kita tahu bahwa yang namanya penyaliban adalah jenis hukuman yang diterima oleh Tuhan Yesus, di mana yang namanya penyaliban sebetulnya hanya boleh diberikan, hanya boleh dikenakan kepada orang yang disebut ya dijatuhi label terkutuk. Dalam ayat firman Tuhan kan sebuah ayat berkata begini, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Itu berarti orang yang harusnya menerima hukuman penyaliban itu harusnya orang yang terkutuk. Jenis hukuman yang Tuhan Yesus terima
itu menunjukkan kepada kita bahwa yang dia lakukan itu bersifat menggantikan. Sebab kita tahu jelas bahwa Tuhan Yesus itu bukan tipe orang atau bukan orang yang melakukan tindakan-tindakan yang disebut sebagai tindakan terkutuk. Dia banyak menyembuhkan orang sakit. Dia bahkan membangkitkan orang mati. Dia banyak memberikan ajaran-ajaran kebenaran. Dia banyak mengasihi orang selama dalam teladan hidupnya. Tindakan-tindakan itu kan tidak ada sama sekali yang menunjukkan bahwa itu disebut sebagai tindakan terkutuk. Tapi kenapa kok dia harus disalib? Di mana penyaliban hanya diberikan kepada orang yang disebut sebagai orang terkutuk. Jadi dari situ kita tahu juga bahwa berarti penghukuman yang dia terima itu sebetulnya menggantikan, sebetulnya bahwa memang seharusnya dia tidak ada di situ. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus hanya berpegang kepada sebuah hal ini. Dia tahu bahwa tanpa pertumpahan darah tidak akan ada pengampunan. Itu yang dia pegang. Maka kalau dia harus mengalami itu, dia harus mengalami penyaliban yang harusnya buat orang terkutuk, itu berarti bahwa karena kita yang diganti ini sebetulnya adalah orang terkutuk. Tapi dia gantikan itu. Karena dia tahu yang mau diganti adalah orang terkutuk, makanya dia harus mati dengan cara terkutuk, yaitu di atas kayu salib. Dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa, mulai dari Getsemani, ya, waktu dicambuk, waktu perjalanan ke Golgota sampai di puncak Golgota. Dia mengalami pemakuan di kaki, dialami dipaku di tangannya, sampai kekurangan cairan tubuh, dehidrasi yang parah, lalu dia harus susah bernafas, kehilangan pandangan atau penglihatannya kabur pada saat dia menjalani penyiksaan di atas kayu salib. Hal-hal itu sebetulnya adalah hal-hal yang seharusnya tidak diterimanya. Karena kita tahu pribadi Tuhan Yesus seumur perjalanan kehidupannya itu tidak pernah ada tindakan yang memunculkan label bahwa itu adalah tindakan yang terkutuk. Jadi jelas bahwa sifat dari penderitaan Kristus itu adalah menggantikan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, segala hal yang harus dialami itu semua harusnya dia tidak alami. Nah, sore hari ini saya mau mengajak kita melihat sebuah fakta lagi yang terjadi. Ada sebuah fakta lagi yang terjadi yang menunjukkan bahwa memang penderitaannya memang bersifat menggantikan kita. Ada sebuah fakta yang kita lihat dari perjalanan penyaliban yang mungkin ini jarang dibicarakan, tapi ini sebuah hal yang menarik untuk kita lihat, bahwa ada Tuhan Yesus dalam beberapa momen dia menunjukkan sikap penolakan. Dalam beberapa momen selama prosesi mulai dia mau disalib sampai di atas kayu salib, dia menunjukkan sikap-sikap menolak sesuatu. Dan ini yang mau saya ajak kita melihat bersama-sama. Dan biarlah kiranya pengajaran ini boleh menguatkan kita untuk kita semakin menyadari betapa besar kasih Allah buat kehidupan kita. Mari saya lihat yang pertama, saya ajak kita melihat ini Yohanes pasal yang ke-18 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Ada beberapa fakta penolakan-penolakan yang dia lakukan yang menunjukkan bahwa memang penderitaannya itu bersifat menggantikan kita. Yohanes pasal 18 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Mari simak bersama-sama. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar, dan kemudian dia memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Itu ayat yang ke-10. Kemudian ayat yang ke-11. Lalu kata Tuhan Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Ya, sampai di situ kita baca. Nah, dari kisah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat Petrus itu akan murid Tuhan Yesus. Dia dari awal ikut perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus, dari awal pelayanan Tuhan Yesus, dia ikut bersama dengan Tuhan Yesus, hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tahu bagaimana Tuhan Yesus hari-harinya seperti apa. Maka
Sudah pasti Petrus sangat menghormati Tuhan Yesus, Petrus sangat menghargai dan mengasihi Tuhan Yesus. Maka ketika Tuhan Yesus mau ditangkap sama orang, reaksi Petrus karena dia bawa pisau, apa yang dilakukan? Ditebas itu kupingnya Malkus. Jatuh kupingnya, lalu setelah itu diobati, disembuhkan sama Tuhan Yesus. Kupingnya ditempel kembali. Ya, kisah Alkitab menceritakan itu kepada kita. Setelah Malkus disembuhkan, lalu Tuhan Yesus bilang begini, Petrus, gak usah pakai pedang. Kamu gak usah keluarkan pedangmu, sarungkan saja. Ini punya arti apa? Ada fakta penolakan yang terjadi dalam kejadian ini. Dalam kejadian Petrus menetapkan telinga hamba imam besar yang namanya Malkus. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu sedang menolak untuk dibela. Padahal tindakan Petrus membela kan wajar saja. Murid mengasihi, menghormati, gurunya mau diganggu, mau ditangkap, otomatis dia membela. Tapi apa yang Tuhan Yesus buat? Kekacauan yang Petrus lakukan Tuhan perbaiki. Malkus kan disembuhkan lagi, kupingnya diobati tanpa operasi lagi, langsung sembuh di tempat. Setelah itu dia bilang, Petrus, kamu jangan bela saya, sarungkan pedangmu itu. Ini sebuah fakta penolakan yang bukan kebetulan Tuhan Yesus lakukan. Dia sedang tunjukkan sesuatu kepada kita, kepada kita orang-orang percaya. Dia nggak mau dibela dalam keadaan seperti itu. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang nggak suka dibela? Kita semua suka dibela. Kita paling suka kalau orang bela kita. Orang bisa berani pasang badan buat kita. Kita paling suka. Ketika ada orang membela kita, apalagi kalau orang itu orang kuat, orang besar, dia membela kita paling senang. Kenapa? Ya karena memang pada dasarnya kita suka dibela. Apalagi dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan yang susah, kita dalam keadaan terancam, kok ada yang bela kita? Pasti yang terjadi kita akan berterima kasih kepada orang yang membela kita. Tapi di momen ini Tuhan Yesus menunjukkan begini, Petrus, kamu sarungkan pedangmu, kamu nggak perlu bela saya. Sebuah fakta yang Tuhan Yesus tunjukkan, fakta penolakan yang Tuhan Yesus tunjukkan yang pertama, dia tidak mau dibela, bahkan oleh muridnya dia sendiri. Nah, jadi ini yang pertama. Fakta penolakan yang pertama, dia menolak dibela. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, Lukas pasal 23 ayat 27 dan ayat yang ke-28. Injil Lukas pasal 23. Oke. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Tuhan Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem," mari baca sama-sama, "janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Ini fakta penolakan kedua yang Tuhan Yesus tunjukkan. Diberi belas kasihan itu siapa yang gak mau? Orang tuh suka kalau diberi belas kasihan, dikasihi orang. Tapi dalam keadaan Tuhan Yesus sedang tersiksa luar biasa, dia sedang menderita luar biasa. Ketika orang berupaya memberi belas kasihan kepada dia, ini yang Tuhan Yesus lakukan. Kamu jangan beri belas kasihan sama saya. Hai putri-putri Yerusalem, kamu jangan tangisi saya. Tangisi saja dirimu sendiri dan keluargamu. Dalam keadaan orang sedang terjepit, dalam keadaan orang sedang menderita, baik secara fisik maupun secara perasaan kita misalnya sedang menderita, kita itu pasti sangat senang kalau ada orang memberi kita belas kasihan. Jangankan penderitaan secara fisik, penderitaan secara batin aja kalau ada orang, jangankan memberi belas kasihan. Kalau kita sedang dalam keadaan tertekan, batin kita sedang benar-benar terganggu, lalu ada orang yang datang lalu mau menjadi tempat kita curhat saja, kita sudah sangat senang. Apalagi sampai orang memberi belas kasihan kepada kita. Apalagi sampai orang menangisi kita dengan menunjukkan bahwa dia sangat mengasihi kita. Harusnya kita dengan sangat senang menerima itu. Tapi kali ini fakta yang Tuhan Yesus tunjukkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia bilang begini, putri-putri Yerusalem, jangan tangisi saya. Jangan beri saya belas kasihan. Sudah, kamu kasih saja
dirimu sendiri, kamu kasih keluargamu, kamu beri belas kasihan buat keluargamu saja situ. Saya tidak usah. Fakta yang kedua Bapak Ibu saudara sekalian, dia menolak untuk diberi belas kasihan. Padahal orang itu kalau dikasihi, dia akan muncul rasa dihargai, dia akan muncul rasa dibutuhkan, akan muncul rasa diberdaya gunakan, berdaya guna buat orang lain. Coba kalau saudara mau membuat orang merasa dia berdaya guna, merasa orang dibutuhkan, merasa orang dihargai, kasihi dia. Ketika kita menunjukkan kasih kita kepada seseorang, maka orang yang kita tunjukkan kasih itu, dia akan merasa sangat dihargai, dia akan merasa dibutuhkan, dia akan merasa berdaya guna bagi kita. Tapi kali itu Tuhan Yesus memilih untuk saya tidak perlu diberi belas kasihan. Jangan tangisi saya. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Yang harusnya orang suka, tapi kali ini Tuhan Yesus tolak. Ini fakta kedua penolakan yang Tuhan Yesus lakukan. Yang ketiga, Yohanes pasal 19 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Injil Yohanes 19 ayat yang ke-26 dan 27 saya bacakan bagi Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yang ketiga Bapak Ibu saudara sekalian, ketika dia sedang dalam keadaan menderita luar biasa, ketika dia sedang dalam keadaan yang merasakan sakit luar biasa, cairan habis, dehidrasi parah, susah bernafas, bahkan penglihatan sudah kabur karena begitu banyak darah yang menutupi wajahnya, ibunya datang sama dia. Pada saat ibunya datang, orang kalau dalam keadaan menderita, orang yang terdekat datang untuk menemani atau menyertaikan, harusnya kita senang. Tuhan Yesus bukan dalam keadaan tidak senang, tapi dia langsung bilang begini, "Ibu, sudah, yang anakmu itu ini. Murid-murid, ibumu ini loh, ini ibumu." Dalam arti ketika kalimat ini dia perdengarkan, dia sedang bilang begini, "Sudah, biarkan saya sendiri saja menerima semua penderitaan ini." Maksudnya ibunya mendekat kepada Tuhan Yesus kan maksudnya supaya kalau kamu rasakan sakit, ketika seorang ibu datang mendekati seorang anak, biasanya rasa sakitnya menjadi lebih baik. Coba kalau saudara sedang sakit, kita semua kalau sakit, kita tuh paling suka kalau yang datang mendekat kepada kita adalah ibu. Walaupun dia nggak ngobati, ngelus-ngelus saja, rasanya sudah lebih baik. Maka kadang-kadang kita kan lebih rindu kalau lagi sakit ingatnya ibu gitu ya. Lagi dalam keadaan gak enak tubuh, gak enak perasaan, gak enak hati, gak enak apapun, biasanya ibu yang kita rindukan. Karena keberadaan seorang ibu itu bisa menjadikan kita merasa lebih baik. Tapi dalam kisah ini, ketika Tuhan Yesus dalam keadaan menderita luar biasa secara fisik, ibunya datang mendekat, dia malah bilang, "Ibu, anakmu yang ini." Dia bukan sedang tidak mengakui ibunya, dia sedang menunjukkan begini, "Ibu, sudah, biarkan saya menerima penderitaan ini sendiri. Biarkan saya secara sepenuhnya menerima penderitaan ini. Saya nggak mau dengan keberadaan ibu saya datang, lalu penderitaan saya jadi berkurang. Saya nggak mau ibu, ini anakmu yang ini, murid-murid, ini ibumu." Ini yang sedang berupaya Tuhan Yesus tunjukkan. Dia menolak dibela tadi yang pertama, dia menolak diberi belas kasihan. Lalu yang ketiga, dia menolak untuk ditemani. Dia memilih untuk menjadi sendiri. Dia bukan merasa sendiri, bukan. Beda ya antara merasa sendiri dan dengan sengaja membiarkan dirinya sendiri untuk menghadapi keadaan yang menderita. Itu beda. Kalau orang-orang yang merasa sendiri tetapi dalam keramaian itu kan orang baper. Dalam keramaian aku masih merasa sepi, ya itu orang baper. Merasa sendiri di tengah keramaian. Enggak, Tuhan Yesus tidak sedang merasa sendiri, tapi dengan sengaja dia memilih untuk begini, "Sudah, biarkan saya sendiri ibu. Jangan ibu datang lalu membuat sakit yang saya derita menjadi berkurang. Sudah ibu, anakmu yang ini."
Ini fakta ketiga penolakan yang Tuhan Yesus tunjukkan dalam prosesi menuju prosesi penyaliban. Padahal siapa yang suka kesendirian? Gak ada yang suka. Orang itu maunya kalau bisa semua orang itu ada bersama-sama dengan kita. Kita tuh maunya semua orang kalau bisa semua mendukung kita, menyertai kita, menemani kita bahkan selama-lamanya. Sebab ditinggalkan atau dibuat sendiri itu paling gak enak. Tapi Tuhan Yesus bukan dia merasa sendiri, tapi dia dengan sengaja menjadikan dirinya sendiri. Dengan sengaja. Ini sebuah fakta penolakan ketiga yang Tuhan Yesus tunjukkan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-34. Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-34. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, apa yang terjadi? Ia tidak mau meminumnya. Yang pertama, dia dibela gak mau, ditangisi untuk ditunjukkan belas kasihan, dia gak mau. Lalu dia ditemani sama ibunya supaya paling tidak rasa sakitnya berkurang, dia gak mau. Supaya dia tidak merasa sendiri, ada ibunya, dia gak mau. Yang keempat, orang memberikan dia minum anggur bercampur empedu. Setelah dia mengecapnya, ya kan diunjukkan ke mulutnya, kan dia dalam keadaan pandangan kabur, dia nggak tahu apa yang diberikan sama dia. Tapi ketika itu diunjukkan ke bibir mulutnya Tuhan Yesus, dia mengecap, lalu kemudian dia nggak mau meminumnya, dia tolak itu minuman. Bapak Ibu Saudara sekalian, anggur bercampur empedu itu adalah minuman yang bersifat bius. Jadi tujuannya untuk mengurangi rasa sakit. Ya, jadi minuman ini bukan hanya diberikan kepada Tuhan Yesus saja, tapi rata-rata orang yang dihukum oleh tentara Romawi, baik itu dengan cara disalib maupun disiksa berat, itu diberikan minuman ini sehingga agak berkurang rasa sakitnya. Tujuannya itu. Nah, makanya kalau orang dalam pengaruh anggur, orang mabuk, mereka kan jalan ke sana kemari, jalan sembarang, nabrak sana sini, nabrak tembok, kan tetap ketawa-ketawa aja, nggak rasa sakit. Kenapa? Karena ada dalam pengaruh bius anggur yang mengandung alkohol itu. Maka ini tujuannya mengurangi rasa sakit. Amsal kan bilang begitu ya. Orang memalu aku, orang mencidera aku, tetapi tidak kurasa sakit. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Itu kan kalau orang mabuk kan begitu. Jadi dibikin malu ya nggak malu, dibikin sakit ya nggak sakit gitu ya. Makanya kalau orang mabuk kan bisa sampai lupa diri, bisa lupa waktu, kadang lupa rumah gitu ya, kadang lupa diri, lupa dirinya siapa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, minuman anggur ini memang dalam sejarah Yahudi itu diberikan dengan sengaja sebagai tindakan belas kasihan bagi orang yang sedang disalib. Nah, dalam ayat tadi, ayat yang tidak kita baca ini yang ada tertulis di depan, orang memberi dia minum anggur. Setelah dia mengecapnya, dia tidak mau meminumnya. Tadi fungsi anggur apa? Mengurangi rasa sakit. Ketika dia mengecapnya, dia menolak untuk minum. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Itu berarti dia menolak untuk dikurangi rasa sakitnya. Dia tidak mau rasa sakitnya berkurang gara-gara dia minum anggur. Jadi ayat ini ditulis, cerita ini ditulis dalam Alkitab bukan tanpa maksud. Ini harus kita pahami bersama. Ketika dia menolak orang memberi dia minum anggur bercampur empedu, itu punya makna bahwa dia nggak mau, dia menolak dikurangi rasa sakitnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang teolog bernama Albert Barnes menulis sebuah kalimat tentang Matius 27 ayat yang ke-34 ini. Dikatakan bahwa efek dari minuman ini adalah untuk membius perasaan.
itu sering diberikan kepada mereka yang disalibkan untuk membuat mereka tidak merasakan rasa sakit dari kematian. Tuhan kita mengetahui hal ini. Pada waktu ia mencicipinya, ia kemudian menolak untuk meminumnya. Dia tidak mau menumpulkan rasa sakitnya. Dia memilih untuk meminum cawan yang diberikan Bapa kepadanya. Sebab dia tahu, Tuhan Yesus tahu dengan penuh kesadaran bahwa dia datang ke dalam dunia ini memang untuk menderita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kesedihan, kesakitan, penderitaan Tuhan Yesus itu memang dia sadari betul bahwa apa yang dia sedang alami memang sebuah pekerjaan yang diperlukan untuk sebuah karya penebusan. Kalau sakitnya dikurangi, nanti penebusan tidak akan terjadi sempurna. Itu yang Tuhan Yesus sedang tunjukkan pada saat dia menolak untuk diberi anggur. Jadi Tuhan Yesus gak mau rasa sakitnya berkurang. Aneh. Padahal siapa yang gak mau rasa sakitnya berkurang? Kita semua ini maunya kalau ada rasa sakit ya cepet-cepet berkurang rasa sakitnya. Makanya kalau kita ketemu orang sakit, apa yang kita tanyakan? Gimana keadaannya? Sudah lebih baik atau enggak? Kenapa? Karena semua manusia itu pasti ingin mengurangi rasa sakit. Sakit sedikit kita harus obati supaya rasa sakitnya hilang atau rasa sakitnya berkurang. Walaupun ya Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun orang Kristen kan punya pegangan ayat bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kelihatannya dalam kalimat itu Bapak Ibu Saudara sekalian, itu menunjukkan bahwa orang Kristen gak takut mati. Tapi kalau ada orang sakit, kalau kita sakit, kita pengen rasa sakit kita segera berkurang atau segera hilang. Kita gak takut mati, tapi kita takut sakit. Makanya ya seperti sekarang lah, kita pakai masker, jaga kesehatan, kan supaya tidak sakit. Padahal kita sadar, kita punya kesadaran sama-sama bahwa ya kalau nanti misalnya Tuhan panggil saya, ya nggak apa-apa, itu sudah dalam kehendak Tuhan. Kita tahu itu. Tapi kalau kita sedang dalam keadaan sakit, ya kita harus minum obat supaya rasa sakitnya berkurang. Kita ngunjungi orang sakit kan kita nggak tanya, sudah mau dipanggil Tuhan belum? Kan nggak gitu. Kalau kita ngunjungi orang sakit yang kita tanya, sudah lebih baik atau belum? Nah, tapi yang terjadi pada Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat dia mengalami kesakitan luar biasa, anehnya dia ditawari untuk mengurangi rasa sakit, dia nggak mau, dia tolak. Jadi dia menolak dibela, dia menolak diberi belas kasihan, dia menolak disertai oleh ibunya, dia menolak untuk dikurangi rasa sakitnya. Penolakan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ada sebuah tujuan yang sebetulnya Tuhan Yesus mau beritahu buat kita. Bahwa jawaban dari semua penolakan yang dia lakukan adalah bahwa karena dia sadar, karena Tuhan Yesus sadar bahwa yang sedang dia jalani adalah jalan penebusan bagi kehidupan manusia. Maka murka Allah atas seluruh dosa manusia itulah yang sedang dia tanggung. Kalau dia tidak tanggung sepenuhnya, kalau dia menerima pembelaan dari manusia, berarti dia nggak tanggung sepenuhnya murka Allah atas dosa manusia. Kalau dia menerima belas kasihan dari manusia, berarti dosa manusia yang harusnya dia tanggung sempurna, jadi nggak sempurna lagi. Waktu Petrus menetakkan telinga hamba imam besar, kan Tuhan Yesus bilang, Petrus, sarungkan pedangmu, sebab aku harus minum cawan dari Bapakku. Kalau ibarat itu cawan ukuran gelas seginilah ya, ini 100% satu gelas harus dia minum. Maka untuk pekerjaan penebusan itu boleh bekerja sempurna, dia harus minum cawan itu penuh, habis dia habiskan. Dia ingin sekali minum, habiskan itu supaya jangan ada yang tersisa untuk ditanggung oleh siapapun. Sebab kalau dia menerima pembelaan, berkurang sedikit. Kalau dia menerima belas kasihan, cawannya berkurang sedikit. Kalau dia menerima harus ditemani, harus tidak dibiarkan menjadi sendiri, berkurang sedikit.
Kalau rasa sakitnya berkurang, sawannya jadi berkurang sedikit lagi. Kalau seandainya itu persentase, harusnya 100% dia tanggung. Kalau dia sudah dibela, diberi belas kasihan dia terima, dikurangi rasa sakit dia terima supaya rasa sakitnya berkurang, maka cawan yang harusnya dia minum 100% jadi 90%. Lalu yang 10% siapa yang mau tanggung? Misalnya saya berutang sama Mas Rian 1 juta. Lalu saya kembalikan sama Mas Rian 900.000. Udah Mas ya, selesai. Loh, Mas Rian akan tanya, loh yang 100.000 siapa yang bayar? Kan belum penuh. 100.000-nya siapa yang mau bayar? Pak Anto ya nggak mau lah. Tante Mike ya nggak mau, nggak ada urusan. Nggak ngerti itu apa kok. 100.000 itu harus ada yang tanggung. Oleh sebab itu supaya tidak berhutang, supaya tidak ada yang tanggung lagi, dia mau tanggung sepenuhnya. Dia menolak untuk dibela, dia menolak diberi belas kasihan, dia menolak untuk ditemani, bahkan dia menolak dikurangi rasa sakitnya dengan tujuan supaya keselamatan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian boleh bekerja sempurna. Sebab kalau dikurangi rasa sakitnya, maka tidak sempurna lagi. Kalau cuma 95% dia tanggung, yang 5% itu mau siapa yang tanggung? Kebaikan kita nggak bisa. Apa kesalahan kita yang mau tanggung? Nggak bisa. Amal-amal kita mungkin kita buat amal yang begitu banyak supaya bisa menyempurnakan, supaya bisa menghapus dosa kita yang 5%, nggak bisa. Apa doa kita yang banyak bisa mengurangi dosa kita, membantu kita menanggung dosa yang 5%? Nggak bisa. Maka karena Tuhan Yesus tahu itu, Tuhan Yesus tahu bahwa semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada manusia yang bisa tanggung dosa, bahkan 0,1% sekalipun tidak akan bisa. Karena dia tahu itu, makanya fakta penolakan-penolakan ini dia berikan. Gak usah bela aku Petrus. Putri-putri Yerusalem, kamu gak perlu nangisi aku. Ibu, gak usah sama aku ini, anakmu ini aja, biarkan saya sendiri. Ketika dia diberi minum anggur bercampur empedu, jangan kasih aku anggur, aku gak mau minum. Karena kalau aku minum berkurang rasa sakitnya. Kalau itu berkurang berarti gak tertanggung semuanya penderitaan secara sempurna dalam kehidupan, dalam penderitaan Tuhan Yesus. Dan itu akan berakibat keselamatan yang kita terima tidak akan sempurna. Tapi dia tahu itu. Dia mau tanggung semuanya. Dia bukan mau tanggung sebagian saja. Dia mau tanggung seluruh dosa kita. Dia menolak dikurangi rasa sakitnya agar kita bisa selamat dengan sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika nanti kita masuk dalam perjamuan kudus, ini bukan sekedar ritual saja yang kita lakukan setiap bulan. Tapi biarlah ini menjadi ingat-ingatan bagi kita bahwa Allah menanggung dosa kita seutuhnya. Bahkan dia menolak dikurangi rasa sakit supaya keselamatan yang dia kerjakan, penebusan yang dia buat bagi kehidupan manusia itu sempurna terjadi dalam kehidupan kita. Tinggal tugas kita apa? Satu, kita percaya kepada karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama.